kami percaya Pak Prabowo akan bisa memberikan perintah. Makanya saya katakan bahkan dari Presiden pun harus. Saya ada beberapa catatan ya. Pertama, keberanian Andri Yunus ini itu memberikan bukti bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki keberanian untuk memikirkan negeri ini, memikirkan masa depan, lebih daripada memikirkan keselamatan dirinya. Andri ini termasuk orang-orang pertama dan juga aktivis-aktivis yang lain yang mendeteksi tanda-tanda kemunduran demokrasi. Lalu aktif menyuarakan usaha untuk mencegah kemunduran demokrasi. Andri dan teman-teman aktivis adalah bukti keberanian itu. Jadi kita semua tentu marah, kita semua tentu ingin ada segera langkah-langkah hukum untuk menangkap pelakunya. Tapi juga kemarahan itu tidak boleh membabi buta. Tapi juga jangan kemudian jadi takut karena peristiwa ini. Kemarahan ini harus disalurkan secara terstruktur, secara rapi, sehingga dia menjadi daya tekan untuk bisa ada penyelidikan sampai tuntas. Dan kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, menemukan pelakunya, lalu sampai kepada pemberi perintahnya. Bukan hanya pada eksekutor di lapangan, tapi pemberi perintahnya. Dan ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan saya rasa itu yang menjadi harapan saya dan kita semua. Andri kan termasuk dari anggota tim pencari fakta demo rusuh Agustus. Apakah Ibu ada dugaan? Saya tidak mau berspekulasi soal itu. Tapi menurut saya lakukan penyelidikan sampai tuntas. Tapi ini kira-kira ada hubungannya dengan kasus yang sedang dikawal? Saya tidak mau spekulasi. Karena kan ini kayaknya bukan kriminal murni biasa ya. Malam. Oh iya, Legal, tidak jelas. Dan tidak saya rasa Pak Novel bisa cerita sedikit. Ya, begini, kalau kita perhatikan ya, dari CCTV paling tidak, itu menggambarkan bahwa pelakunya itu bukan satu aja, bukan satu motor, maksudnya satu motor kan berdua ya. Itu mereka berkelompok dan melakukannya seperti sangat terorganisir. Sehingga saya juga menduga sebelum melakukan tindakan mereka pasti ada kayak briefing lah gitu ya. Jadi seterorganisir seperti itulah pelakunya ini. Yang kedua, pastinya kalau polanya seperti itu, untuk menyerang pastinya sudah mengikuti, mempelajari dan banyak hal yang dilakukan. Ini yang menunjukkan bahwa pelakunya terorganisir. Sebelumnya saya pernah menyampaikan itu ke media juga. Dan tentunya saya mendesak agar proses pengungkapannya juga harus dilakukan segera. Dan siapapun yang melakukan, dari pihak manapun, itu harus dihukum dengan seberat-beratnya dan diusut dengan tuntas. Korban sudah di-profiling sebelumnya berapa lama sih? Iya, saya yakin pastinya. Tapi soal berapa lama tentunya nggak tahu. Minimal kalau 3 hari lewat lah. Lebih dari 3 hari sudah di-profiling, sudah diikuti, dibuntuti, sehingga kemudian penyerangan itu dilakukan di tempat yang memang diperkirakan yang paling sepi lah gitu ya. Ada hubungannya dengan kasus-kasus yang sedang Andri kawal? Iya, semuanya kemungkinan itu ada, tapi pada dasarnya penyidikan atau penyelidikan itu harus dilakukan dengan tuntas, apa adanya, objektif, dan disitulah nanti faktanya akan kelihatan. Pak Novel sudah lihat CCTV-nya apa belum? Nah sudah. Kalau Pak Novel lihat, menurut Pak Novel gambaran seperti apa? Apa itu kriminal biasa, murni, atau ada? Yang pasti ini bukan kejahatan spontan, atau istilahnya kriminal murni yang Anda sampaikan tadi ya. Tapi sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan motif. Motifnya apa? Ya itu nanti yang mestinya harus dibuktikan di proses penyidikan dan penyelidikan. Dan tentunya kita ingin agar proses ini dilakukan dengan tuntas. Tadi Pak Anies juga sampaikan, kita berharap
aktor intelektualnya pun harus dihukum berat. Dan kita tidak ingin kalau ini diproses dengan sekedarnya, maka akan terulang lagi cara-cara yang seperti ini. Dan ini sangat brutal dan biadab. Kira-kira polisi mampu nggak? Kalau melihat kasus Pak Novel kan kalau saya nggak salah 3 tahun baru terungkap ya. Nah, kira-kira polisi mampu? Saya yakin mampu, harusnya mampu. Dan oleh karena itu dukungan dari semua pihak penting. Makanya saya katakan bahkan dari Presiden pun harus memberikan perhatian soal ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini adalah orang yang memperjuangkan kepentingan umum, kepentingan kemanusiaan. Tadi diantaranya demokrasi dan seterusnya. Kalau orang begini diserang, maka yang rugi kepentingan negara. Kalau kemudian orang-orang muda, anak-anak muda kemudian nggak mau lagi karena takut diserang atau seperti ini, maka kita nggak akan punya harapan ke depan. Tapi kalau kita mendorong orang untuk mau peduli dengan negaranya, nah ini suatu hal penting menurut saya. Sehingga setiap penyerangan itu harus dilihat sebagai persoalan yang sangat serius. Kira-kira nanti polisi berani untuk mengungkap dalangnya nggak ya Pak? Harus berani. Sekarang nggak ada kata-kata untuk dibilang nggak berani. Karena kejahatan yang separah ini nggak ada istilahnya nggak berani. Dan siapapun yang berbuat, dia itu penjahat. Penjahat harus ditempatkan tempat yang semestinya. Dan kalau boleh saya terusin dikit ya, terkait soal ini. Jadi, masih ada sebagian yang memandang kritik itu sebagai ancaman. Padahal kritik itu adalah pengawasan. Nah, orang-orang yang memandang kritik sebagai ancaman ini, itu kemudian muncul dalam peristiwa seperti ini. Karena Andre vokal, lalu dia merasakan sekarang ini serangan, dan sederhana sekali. Ini berarti masih ada unsur-unsur di negeri ini yang menganggap kritik itu sebagai ancaman, karena itu ditiadakan. Bukan, ini bukan ancaman, mesti ditiadakan. Itulah sebabnya kenapa negara, pemerintah harus melindungi supaya kehidupan demokrasi kita tidak mengalami kemunduran. Dan kita bersyukur bangga masih banyak aktivis-aktivis seperti Andre. Itu optimisnya. Tapi di sisi lain, serangan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada unsur dalam bangsa kita yang sanggup melakukan kekerasan yang biadab, yang brutal seperti yang dialami oleh Andre. Akibat apa? Akibat ada kritik. Nah, ini berbahaya. Karena itu negara berkewajiban menuntaskan sampai selesai. Supaya peristiwa ini tidak berulang dan pelaku sampai pemberi perintahnya itu diungkap dan dihukum yang menjerakan. Dengan begitu demokrasi kita akan terjaga. Kalau sampai ini tidak terbukti, tidak terungkap, maka muncul pertanyaan, apakah ini ada negara di dalamnya atau tidak? Apa negara sengaja membiarkan? Karena secara proses investigasi, seperti dijelaskan Pak Novel tadi, sesuatu yang bisa diungkap dan harusnya cepat. Mas, tapi berkaca dari kekerasan atau aktivis itu kan sering terjadi dalam tahun terakhir juga di Marak dan masih banyak yang belum terungkap juga. Ini artinya seperti apa gitu? Apakah ini memang... Kita berharap ini pemerintahan baru akan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di pemerintahan baru ini kami percaya Pak Prabowo akan bisa memberikan perintah. Karena begitu diperintahkan dari paling tinggi, pasti ke bawah bisa jalan tuh. Harusnya terungkap. Begitu ada perintah, pasti jalan. Bisa dijelaskan tadi di atas Tadi kami berjumpa dengan ibu dan ayahnya dan membesarkan hatinya. Tentu mereka dalam situasi yang terpukul atas peristiwa yang dialami oleh putranya. Ini kan 2 bersaudara, tadi adiknya dari situ juga, dan kami sampaikan bahwa simpati dari masyarakat sangat luas, dan itu juga yang mereka rasakan. Mereka merasakan dukungan masyarakat, perhatian masyarakat, dan rekan-rekan kontras yang membuat orang tua Andre itu merasa nyaman berada di sini. Karena dukungan dari teman-teman kontras yang luar biasa, tadi mereka sampaikan, membuat mereka merasa di dalam situasi yang berat ini terasa diringankan. Tapi kalau tidak sadar berarti? Sadar memang. Cuman memang tidak bisa jumpa, karena memang tidak bisa ketemu siapapun juga.
Jadi keluarga pun saat ini sesudah operasi belum bisa ketemu, belum boleh, karena beliau pernah mengalami. Kalau udah seperti ini tidak boleh ada interaksi apa-apa. Kalau sedang begini tidak boleh ada interaksi karena potensi infeksinya tinggi. Tadi menulis surat juga makanya. Menulis surat juga itu. Ya? Menulis surat juga tadi itu. Surat yang dituliskan. Oh ya, saya titip pesan. Titip pesan aja untuk dibacakan kepada Andri nanti di dalam. Karena tidak bisa berbicara. Ya, oke, cukup. Kalau ini pemulihan masalah ini kira-kira bisa berapa lama sih? 24% untuk bisa dari depresi. Ya kemudian dokter nanti yang bisa jelaskan. Saya belum ada gambaran karena tadi baru ketemu orang tuanya aja. Akan ada potensi untuk dibawa pengobatan ke luar negeri nggak sih Pak? Nah, saya belum tahu soal itu. Tentunya kita berharap diberikan pengobatan yang terbaik, dimanapun yang terbaik. Ya, oke. Polri telah melakukan langkah-langkah khususnya penanganan tempat kejadian perkara, demikian juga beberapa rangkaian tindakan penyelidikan yang didasari kepada laporan polisi model A nomor 222 3 Romawi 2026 Satreskrim Garing Restro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tentang adanya tindak pidana penganiayaan berat. Sebagaimana pasal 467 ayat 2 dan atau 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selanjutnya, bagian daripada menindaklanjuti atensi dan arahan Bapak Kapolri, penanganan yang ada di Satreskrim Polres Jakarta Pusat dilakukan backup baik oleh Polda Metro Jaya maupun oleh dari Bareskrim khususnya dari dan kawan-kawan yang ada dari Mabes Polri. Polri juga memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan bagian daripada penegakan hukum dilakukan secara berbasis ilmiah. Pendalaman terhadap para saksi sedang dilakukan. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.